Your smile keeps playing, you're miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay here? Give me the call and I'll just be there. Halo, aku Firman. Sekarang umurku 52 tahun. Aku ingin menceritakan kembali kisah kelam 37 tahun yang lalu. Bersama teman-temanku, kejadian ini tidak bisa kulupakan. Dan aku ingin merekap kejadian yang kualami pada kalian. Pada hari itu, tanggal 26 bulan 10 tahun 1985, aku pindah dari sekolah SMP Pontianak ke SMPN 66 Bogor. Saat aku pindah, aku duduk di bangku kelas 8. Di sana, aku bertemu dengan banyak teman-teman dan hanya dekat dengan 3 orang teman yang bernama Bambang, Surya, dan Sulaiman. Pada hari itu, aku sudah bisa bercanda tertawa dengan mereka sampai akhirnya salah satu dari mereka menceritakan kisah seram saat sekolah dalam masa pembangunan. Aku teh punya kisah seram tentang apa yang terjadi di sekolah ini saat pembangunan sekolah dimulai. Katanya mah pas tahun 1980 teh banyak makam yang digusur untuk pembangunan sekolah ini. Nah, hal itu membuat para warga sekitar marah karena menggusur makam merupakan perbuatan yang terkutuk, Ujar Bambang. Setelah mendengar cerita tersebut, kami pun berinisiatif untuk mencari tahu apakah sekolah itu benar-benar angker atau tidak. Pada malam harinya, kami berempat menginap di rumah saudara Bambang yang dekat dengan sekolah. Kami berempat ingin membuktikan apakah sekolah itu benar-benar angker. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Kami diam-diam memanjat pagar sekolah. Jadi di mana Bang tempat yang angker itu? Tanya Surya. Aku tidak tahu sih tempat pastinya. Katanya mah di ruangan itu teh ada patung Semar yang disembunyikan di ruangan dekat tangga kantin yang sudah lama tidak dibuka. Menurut rumor mah di tempat itu teh ada satu kuburan yang sengaja disisakan. Aku juga nggak tahu siapa dan alasan kenapa kuburan itu tidak dihancurkan. Jawab Bambang. Di sana kami pun mulai penasaran dan mencari ruangan tersebut bersama-sama. Mana nih ruangannya? Udah mulai larut, gue juga udah mulai takut. Ujar Sulaiman. Ketika dari belakang mereka, dar! Aku mengejutkan mereka. Setelah itu mereka bertiga melihat ke arahku dan anehnya mereka terdiam tanpa bergerak sedikit pun. Aku heran melihat mereka yang terdiam setelah melihat ke belakangku. Hei, kalian kenapa diam saja? Jangan nakutin aku gitu dong. Dan setelah itu Sulaiman menunjuk ke arah belakangku. Dengan penuh ketakutan, aku secara perlahan melihat ke belakang dan melihat ada sosok hitam yang sedang berdiam diri di pintu suatu ruangan. Aku pun ikut terkejut setelah melihat sosok hitam tersebut. Aku mencoba untuk berpikir positif bahwa itu adalah Pak Cecep, seorang satpam sekolah. Pak, Cecep, Bapak lagi ngapain diam di situ? Karena tak ada jawaban, aku pun memberanikan diri untuk mendekati. Dengan penuh keberanian, ketika aku sudah berada dekat sosok tersebut, aku tahu bahwa itu bukan Pak Cecep. Dan kemudian sosok hitam itu pun menghilang seketika. Pada pukul 2 malam, kami pulang ke rumah masing-masing.
dan sekolah pada pagi harinya. Kami semua tidak bisa tidur karena mengingat kejadian malam tadi. Ketika bertemu di kelas, kami pun menceritakan kepada teman-temanku apa yang terjadi tadi malam. Setelah aku mencoba untuk mendekati sosok tersebut, aku melihat sosok hitamnya dan aku mencoba untuk mendekatinya. Tapi saat aku mendekatinya, sosok hitam itu seketika menghilang. Aku pikir awalnya itu adalah Pak Cecep, seorang satpam di sekolah ini yang sedang patroli. Pak Cecep, maksudmu yang selalu menjaga pintu gerbang sekolah? Tanya Bambang. Iya benar. Memangnya ada apa? Bambang ingat bahwa Pak Cecep sudah menjadi satpam dari awal sekolah ini dibuka hingga sekarang. Kami berempat membicarakan kejadian pada malam hari itu. Lalu Sulaiman berkata, Kayaknya gue terhipnotis deh. Soalnya gue gak bisa gerak sedikit pun. Oh tunggu, aku juga merasakan seperti kehilangan kesadaran saat aku melihat sosok tersebut. ujar Surya. Sama, aku juga kayak mau pingsan, Ujar Bambang. Dan kami langsung ingin memastikannya dan menanyakannya ke Pak Cecep. Lalu saat pulang sekolah, kami menemui dan menanyakan kejadian yang kami lihat pada malam itu kepada Pak Cecep. Pak Cecep, sebenarnya kemarin malam kita berempat menyusup masuk ke dalam sekolah dan kami berempat melihat sesuatu. Ujar Surya. Untuk apa kalian pergi ke dalam sekolah pada malam hari? Dan kami pun memberitahu alasan mengapa kami pergi ke sekolah itu diam-diam pada malam hari itu. Setelah kami mengaku, kami meminta kepada Pak Cecep untuk membukakan pintu ruangan tersebut. Pak Cecep mengatakan, Saya tidak akan membukakan pintu itu. Semakin sedikit yang kamu tahu, maka semakin baik. setelah itu kami pulang bersama dan Bambang pun merencanakan suatu hal yang cukup nekat. Aku punya rencana nih. Ujar Bambang. Rencana apa tuh, Bang? Tanya Sulaiman. Bagaimana kalau kita mencuri kunci pintu ruangannya? Ujar Bambang. Emang kamu tahu kuncinya di mana? Tanya Surya. Yang aku tahu mah, Pak Cecep selalu pergi ke gudang sepulang sekolah. Saat itu aku mulai curiga dengan gerak-gerik Pak Cecep. Jadi aku mengikutinya sambil sembunyi-sembunyi. Saat sampai gudang, aku melihat Pak Cecep sedang membersihkan suatu peti. Ujar Bambang. Kebetulan keesokan harinya adalah hari libur dan kami pun bisa dengan bebas mencari peti yang ada di gudang sekolah itu. Saat kami mencari peti tersebut, ternyata petinya sudah dibuka. Kami menganggap kunci tersebut sudah dibawa oleh Pak Cecep karena kami mengira bahwa Pak Cecep sudah mengetahui rencana yang kami buat. Setelah keluar gudang, kami melihat ruangan tersebut terbuka. Lalu kami pun mengintip ruangan tersebut dan kaget karena melihat para guru sedang melakukan ritual yang memakai sesajen. Kami langsung pulang dengan rasa takut sekaligus penasaran dengan kegiatan yang dilakukan oleh para guru di sana. 1 minggu kemudian setelah kejadian itu, salah satu dari kami mengatakan, Hey, gua mau ngomong sesuatu nih. Akhir-akhir ini entah mengapa gua merasa seperti ada yang mengganggu. Selalu ada bisikan yang terdengar di telinga gua, dan gua juga selalu bermimpi akan patung yang kita lihat pada saat itu. Itu sangat membuat gua takut untuk tidur dan trauma. ujar Sulaiman. Aku juga mengalaminya. Ternyata yang mengalaminya itu bukan hanya Sulaiman, melainkan kita semua. Gangguan itu terus terjadi selama 1 minggu. Suara itu berbisik, berikan aku sesajen. Karena kami tidak ingin diganggu terus menerus, kami pun berinisiatif untuk menghancurkan patung tersebut. Pada malam harinya, kami berkumpul di belakang pintu sekolah yang dekat dengan gudang. Kami pun masuk ke dalam dan mencari peti tersebut di gudang. Hei, aku menemukan petinya. Kesini cepat. Ujar Surya. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung
mengambil kunci tersebut, namun ada hal yang tak terduga terjadi. Lemari tiba-tiba terjatuh dan menutup pintu gerbang gudang. Karena itu kami pun kesusahan untuk keluar, karena harus memindahkan lemari itu. Sampai akhirnya kami bisa keluar dari gudang ini dan langsung membuka ruangan yang terdapat patung Semar itu. Kami terkejut melihat patung Semar yang mulai menghitam, yang dimana itu melambangkan keburukan. Saat melihat patung itu, kami semua seperti terhipnotis dan tidak bisa bergerak. Tapi aku menggerakkan tubuhku secara paksa, lalu mengambil sekop yang berada tepat di sebelah kuburan dan menghancurkannya berkali-kali. Setelah itu, kami terlepas dari hipnotis dan aku pun tidak sadarkan diri. Saat aku terbangun, aku sudah berada di tempat Pak Cecep menjaga gerbang. Aku membangunkan teman-temanku lalu pergi ke rumah masing-masing. Keesokan harinya kami sekolah dengan tenang. Tidak ada gangguan sama sekali. Hingga akhirnya kami pun lulus dari sekolah itu. Ketika aku keluar dari gerbang sekolah untuk terakhir kalinya, Pak Cecep berkata, Jangan bicarakan ini ke siapapun. Biarkan ini menjadi rahasia sekolah ini. sekarang hari Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023, aku sudah berumur 52 tahun dan sudah mempunyai anak berumur 14 tahun. Setelah aku memikirkannya matang-matang, aku meminta teman-temanku untuk reunian. Tidak semua hal harus kita ketahui, karena terkadang hal yang tidak kita ketahui adalah hal yang berbahaya.